Oke, kita sering menemukan berbagai permasalahan mengenai difusi. Salah satunya pada kewajiban mengembangkan learning management system di perguruan tinggi. Di UNJ sendiri kita memiliki LMS yaitu Bismarck. Untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan di atas, kita akan membahas berbagai materi pada hari ini. Yang pertama tentang jenis-jenis model inovasi pendidikan, kedua tentang model penelitian pengembangan dan juga difusi, ketiga model pengembangan organisasi, empat model konfigurasi, dan yang terakhir model inovasi pendidikan dalam bidang keahlian. Yang pertama ada jenis-jenis model inovasi pendidikan. Model-model dalam inovasi diciptakan sebagai kerangka dasar dalam memahami bagaimana suatu inovasi itu terjadi, serta bagaimana melihat kemampuan seseorang untuk menjadi inovatif, adaptif, dan mampu mendifusikan suatu inovasi tertentu. Di sini ada 3 model inovasi pendidikan yang akan kita bahas. Yang pertama ada model penelitian, pengembangan, dan difusi atau research, development, diffusion, and model. Yang kedua ada model pengembangan organisasi atau organization development model. Dan yang ketiga ada model konfigurasi atau configuration model. Nah, Aziz Wahab dalam bukunya memandang strategi inovasi perlu dikenali di samping mengingat berguna untuk mengetahui perkembangan dan diseminasi inovasi yang diterapkan. Juga karena tidak selamanya inovasi datang dari luar sistem. Yang pertama, model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model ini memandang bahwa proses perubahan merupakan rangkaian kegiatan rasional dalam mana inovasi ditemukan atau diciptakan, kemudian dikembangkan, dihasilkan, dan disebarluaskan kepada para pemakai. Dalam model ini, inisiatif utama datang dari para peneliti, pengembang, dan diseminator, sedangkan para penerima lebih bersifat pasif. Pertimbangan yang lebih diperhatikan dalam model ini adalah seperangkat fakta dari teori yang mendorong gagasan tertentu sebagai awal dan lahirnya inovasi. Jadi, model ini tidak mempertimbangkan serangkaian jawaban terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang khusus. Model inovasi pendidikan ini cukup sederhana kalau dilihat dari polanya, namun mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pengembangan pendidikan. Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan, dan unsur pokok dari perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Agar benar-benar diketahui dengan tepat permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan, maka langkah pertama yang harus dilakukan dalam usaha mengadakan suatu perubahan pendidikan ialah melakukan kegiatan penelitian pendidikan. Namun hasil penelitian tidak dapat langsung didayagunakan oleh pemakai, karena hasil penelitian tersebut harus dikembangkan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang lebih bersifat operasional agar dapat lebih mudah diterapkan. Misalnya, hasil penelitian tentang perkembangan pikir anak tidak dapat langsung didayagunakan oleh guru untuk membantu mengefektifkan cara mengajar. Hasil penelitian itu perlu diolah dan dikembangkan terlebih dahulu sehingga berupa strategi atau langkah-langkah mengajar yang tepat berdasarkan proses perkembangan pikir anak. Oleh karena itu, langkah kedua yang harus dilakukan adalah langkah pengembangan. Baru setelah itu inovasi itu terbentuk, maka dilakukan difusi inovasi melalui kegiatan komunikasi di berbagai saluran yang memungkinkan, dengan memperhatikan berbagai nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan di mana inovasi itu akan diterapkan. Ada model konfigurasi. Model konfigurasi atau configurational model atau disebut juga konfigurasi teori difusi inovasi yang juga terkenal dengan istilah clear model, ialah pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda.
Ini adalah model umum atau model komprehensif karena memungkinkan adanya klasifikasi atau penggolongan dari situasi perubahan. Model ini menekankan pada batasan tentang serangkaian situasi perubahan pada waktu tertentu. Model clear ini menarik bagi kedua pihak, bagi inovator maupun bagi penerima atau adopter. Bagi inovator, menggunakan model ini untuk meningkatkan kemungkinan diterimanya inovasi ini. Sedangkan bagi penerima inovasi, menggunakan model ini dapat meyakinkan bahwa inovasi yang diterimanya benar-benar sesuatu yang dibutuhkan. Menurut model konfigurasi, kemungkinan terjadinya difusi inovasi tergantung pada 4 faktor. Yang pertama, konfigurasi, artinya menunjukkan bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politik. Ada 4 konfigurasi, yaitu individu, kelompok, lembaga, dan kebudayaan. Dapat mencakup semua kesatuan sosial. Setidaknya ada 16 bentuk hubungan antara inovator dan penerima inovasi yang mana harus ditentukan dalam rangka memulai penerapan inovasi. Ia harus memilih bentuk hubungan yang mana yang akan menjadi pusat perhatian di antara ke-16 hubungan di atas. Kemudian ia akan menjelaskan secara rinci siapa atau apa yang akan dirubah kepada kelompok, lembaga, atau individu inovasi yang diajukan. Selanjutnya ada hubungan, yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses penyebaran inovasi. Inovator dan adaptor harus berada dalam hubungan yang memungkinkan didengarkannya dan diperhatikannya inovasi yang didifusikan. Inovator di sini harus dapat menciptakan hubungan yang memungkinkan dapat diterimanya inovasi, misalnya dengan cara membentuk panitia atau satuan tugas tertentu. Yang ketiga yaitu lingkungan. Bagaimana keadaan lingkungan sekitar tempat penyebaran inovasi tersebut. Dan yang terakhir ada sumber apakah yang tersedia baik bagi inovator maupun penerima dalam proses transisi suatu penerimaan inovasi. Nah, itu 4 faktor yang memungkinkan terjadinya difusi inovasi. Yang kedua ada model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada berorientasi pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah atau sistem persekolahan, dan model ini berbeda dengan model pengembangan dan difusi. Model penelitian pengembangan dan difusi lebih tepat digunakan untuk penyebaran inovasi pada tingkat regional atau nasional, karena penelitian pendidikan lebih tepat jika dilakukan pada tingkat regional atau nasional. Sedangkan model pengembangan organisasi lebih tepat digunakan untuk penyebaran inovasi pada suatu sekolah, karena sekolah merupakan suatu organisasi. Kedua model ini merupakan alat yang digunakan untuk menangani dua hal yang berbeda, juga untuk memecahkan permasalahan pembaruan pendidikan yang berbeda pula tentunya. Model pengembangan organisasi atau organization development ini juga berorientasi pada nilai yang tinggi. Artinya, dalam model ini juga mendasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah atau sistem persekolahan jangan hanya diberi tahu tentang inovasi pendidikan dan disuruh menerimanya, akan tetapi sekolah hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri permasalahan pendidikan yang sedang dihadapi. Sekolah harus menjadi organisasi yang sehat, yang memahami permasalahannya yang sedang dihadapi, serta mampu untuk menciptakan cara memecahkan permasalahan tersebut dengan mengorganisir berbagai macam sumber yang ada dalam organisasi itu sendiri atau dengan bantuan ahli dari luar organisasi, dan juga mampu menemukan cara bagaimana menerapkan inovasi serta menilai hasil yang telah dicapai. Para pemakai model pengembangan organisasi telah menghasilkan berbagai macam teknis penerapan inovasi dengan menggunakan berbagai macam cara seperti latihan permainan, simulasi, dan sebagainya.
Ini dapat digunakan secara kelompok dalam organisasi untuk belajar mengendalikan perasaan, untuk memperdalam pemahaman tentang tujuan organisasi, untuk menciptakan iklim sosial yang baik dalam organisasi, serta mempercepat diterapkannya inovasi. Baik, model yang pertama itu adalah model inovasi penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi penelitian, pengembangan, dan difusi ini biasa juga disebut dengan model RD&D atau Research Development Diffusion Model. Jadi, model inovasi ini sebenarnya polanya itu sangat sederhana, namun berdampak sangat besar bagi perkembangan pendidikan. Model inovasi ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap orang itu membutuhkan perubahan, dan elemen utama perubahan tersebut adalah penelitian, pengembangan, dan difusi. Model ini melihat proses perubahan itu sebagai suatu rangkaian aktivitas rasional di mana inovasi itu ditemukan atau diciptakan, kemudian dikembangkan, lalu akan diteruskan kepada penggunanya. Dalam model ini, inisiatif utama itu datang dari peneliti, pengembang, dan penyebar inovasi. Sedangkan penerima itu bersifat lebih pasif. Artinya, penerima itu hanya menerima sebuah inovasi tanpa turut andil dalam pengembangannya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam model ini adalah kumpulan fakta dan teori yang memfasilitasi ide tertentu sebagai awal lahirnya inovasi. Selanjutnya adalah konsep model inovasi penelitian, pengembangan, dan difusi. Model ini itu didasari oleh gagasan bahwa setiap individu itu memerlukan suatu perubahan. Jadi sebelum suatu pelaksanaan inovasi itu dilakukan, setiap produk yang dihasilkan itu akan dipastikan terlebih dahulu untuk mampu diaplikasikan. Dan jika terdapat ketidaksesuaian, maka perbaikan akan dilakukan sehingga suatu produk inovasi itu bisa digunakan. Model ini juga mengizinkan untuk melakukan penyelidikan dasar dan penyelidikan terapan pada tahap awal untuk mendapatkan informasi penting terkait produk inovasi yang akan dihasilkan nantinya. Menurut model ini, semua inovasi itu diawali dengan penelitian dasar dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terapan. Yang mana penelitian dasar ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan baru tanpa mempedulikan nilai hasilnya. Lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh penelitian terapan yang didasarkan oleh hasil dari penelitian dasar yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada karakteristik model inovasi penelitian, pengembangan, dan inovasi. Havelock dalam Moorish telah menentukan karakteristik model RD&D ini, yaitu yang pertama adalah model RD&D itu mengasumsikan bahwa pengembangan dan difusi harus menjadi proses yang rasional, bahwa harus ada urutan kegiatan rasional yang didasari oleh hasil penelitian ke proses pengembangan dan pengemasan sebelum proses diseminasi ini berlangsung. Lalu yang kedua adalah model ini menyeratkan bahwa harus ada perencanaan dalam skala yang sangat besar. Jadi semua kegiatan pengembangan penelitian itu harus dikoordinasikan dan terjalin hubungan logis di antaranya. Lalu yang ketiga adalah harus ada pembagian kerja dan pemisahan aturan dan fungsi secara hati-hati. Lalu yang terakhir adalah adanya asumsi yang lebih atau kurang jelas dari konsumen. Jadi diharapkan supaya konsumen yang pasif itu bersedia menerima inovasi jika disampaikan pada saluran yang tepat, dengan cara yang benar dan waktu yang tepat pula. Lalu kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan model inovasi penelitian, pengembangan, dan difusi. Jadi kelebihan dari model ini antara lain yaitu yang pertama adalah model ini memiliki perencanaan skala besar untuk jangka waktu yang lama. Lalu kemudian yang kedua adalah model ini dipandang lebih rasional dan mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan kritis. Kemudian yang ketiga adalah model ini itu mampu mempertahankan peluang
untuk mengatasi persaingan dan memastikan pertumbuhan dalam jangka panjang. Lalu yang keempat adalah dengan penggunaan model inovasi ini, itu diharapkan hasil dari inovasi itu adalah hasil yang berkualitas dan efektif, karena prosesnya tadi adalah proses pengurutan yang sistematis dan ilmiah. Kemudian ada pun kekurangan dari model inovasi ini antara lain, itu yang pertama adalah model ini tidak mengakomodasi minat dan keinginan masing-masing guru atau karakteristik sekolah tertentu, di mana inovasi itu dapat digunakan. Jadi penerima atau guru itu hanya menerima inovasi yang sudah jadi. Lalu yang kedua adalah pengembang dalam model RD&D ini hanya mengidentifikasi masalah dan menerima yang pada dasarnya bersifat pasif terhadap inovasi yang dikembangkan. Hal ini disebabkan karena inisiatif oleh penerima itu telah diambil oleh para peneliti, pengembang, dan penyebar inovasi. Lalu yang terakhir adalah bagaimana sih cara menerapkan model inovasi penelitian, pengembangan, dan difusi ini. Jadi sesuai dengan namanya teman-teman, yaitu penelitian, pengembangan, dan difusi. Model ini itu diterapkan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tentu saja penelitian. Namun hasil dari penelitian ini tidak dapat langsung didayagunakan oleh pemakai, karena hasil penelitian tersebut harus dikembangkan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang bersifat operasional agar dapat lebih mudah diterapkan. Misalnya, hasil penelitian tentang perkembangan pikir anak tidak dapat langsung didayagunakan oleh guru untuk membantu mengefektifkan cara mengajar. Maka dari itu, langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah yaitu hasil penelitian itu perlu diolah dan dikembangkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan strategi atau langkah-langkah mengajar yang tepat berdasarkan proses perkembangan pikir anak. Oleh karena itu, langkah kedua yang harus dilakukan adalah langkah pengembangan. Kemudian setelah dikembangkan, maka langkah terakhir yang akan ditempuh yaitu difusi inovasi, yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi di berbagai saluran yang memungkinkan dengan memperhatikan berbagai nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan di mana inovasi itu akan diterapkan. Selanjutnya adalah model pengembangan organisasi. Pada model pengembangan organisasi ada beberapa bahasan. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian model pengembangan organisasi. Menurut pendapat Rogers, organisasi adalah suatu sistem yang stabil yang merupakan perwujudan kerjasama antara individu-individu yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan mengadakan jenjang dan pembagian tugas tertentu. Adapun syarat-syarat organisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, memiliki pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, memiliki kejelasan struktur otoritas atau kewenangan. Yang keempat, memiliki aturan dasar atau umum dan aturan khusus. Serta yang kelima, memiliki pola hubungan informal. Kemudian, dikenal pula istilah pengembangan organisasi atau organization development. Ini diartikan sebagai suatu usaha jangka panjang dengan dukungan dari pimpinan organisasi dalam rangka memperbaiki proses-proses pemecah masalah dan pembaharuan organisasi. Nah, jika dikaitkan dengan inovasi, maka inovasi dalam organisasi merupakan segala hal yang baru yang terjadi di dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun informal. Inovasi yang terjadi dalam sebuah organisasi menandakan bahwa ada proses kemajuan dalam organisasi tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa berbagai hambatan dan rintangan nantinya akan terjadi saat inovasi itu mulai memasuki organisasi.
Nah, dengan memahami proses inovasi dalam organisasi, setidaknya kita sudah melakukan pencegahan dalam rangka untuk mengurangi guncangan dalam melaksanakan difusi inovasi di organisasi. Kemudian, dengan memahami proses difusi dalam organisasi, maka akan memudahkan kita dalam memahami proses difusi inovasi pendidikan. Karena pada dasarnya pelaksana pendidikan formal adalah suatu organisasi. Pelaksana pendidikan formal secara nasional atau makro adalah organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beserta komponen-komponennya. Sedangkan pelaksana pendidikan formal secara mikro yaitu sekolah melalui organisasi sekolah. Bahasan yang kedua yaitu konsep model pengembangan organisasi. Model pengembangan organisasi lebih berorientasi pada organisasi daripada pada sistem sosial, di mana model ini berpusat pada sekolah atau sistem persekolahan. Model pengembangan organisasi ini berbeda jika dibandingkan dengan model penelitian pengembangan dan difusi, yang mana dalam hal ini model penelitian pengembangan dan difusi atau RD&D lebih tepat jika digunakan dalam rangka penyebaran inovasi tingkat regional atau nasional. Hal ini disebabkan karena penelitian pendidikan lebih tepat jika dilakukan pada tingkat regional atau nasional. Sedangkan model pengembangan organisasi lebih tepat digunakan dalam rangka penyebaran inovasi pada suatu sekolah. Hal ini disebabkan karena sekolah merupakan suatu organisasi. Nah, dari ulasan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kedua model ini merupakan alat yang digunakan untuk menangani dua hal yang memang jelas berbeda, serta digunakan juga untuk memecahkan permasalahan pembaharuan pendidikan yang berbeda pula. Selanjutnya, bahasan mengenai karakteristik model pengembangan organisasi. Ada beberapa karakteristik yang terdapat dalam model pengembangan organisasi ini. Yang pertama yaitu berorientasi pada nilai yang tinggi. Selain lebih berorientasi pada organisasi, model pengembangan organisasi atau organization development juga berorientasi pada nilai yang tinggi. Ini berarti bahwa model ini juga mendasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah atau sistem persekolahan itu jangan hanya diberitahu tentang inovasi pendidikan dan disuruh menerima saja. Sekolah hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang mereka hadapi. Karakteristik yang kedua yaitu sekolah harus menjadi organisasi yang sehat, di mana dalam hal ini sekolah harus mampu memahami permasalahan yang dihadapi, serta mampu untuk menciptakan cara pemecahan permasalahan itu sendiri. Ini dapat dilakukan dengan pengorganisasian terhadap berbagai macam sumber yang ada, baik yang ada di dalam organisasi tersebut atau dengan bantuan ahli dari luar organisasi. Karakteristik yang ketiga yaitu memerlukan ahli dalam bidang teknis. Dalam proses pemecahan masalah dengan model pengembangan organisasi ini, ahli dalam bidang teknis memegang peranan yang penting. Ahli ini sangat diperlukan dalam rangka pemecahan masalah, karena makin sukarnya permasalahan pembaharuan berkaitan dengan masalah sosial, yaitu adanya berbagai macam penafsiran tentang inovasi itu sendiri. Untuk itulah diperlukan bantuan dari ahli. Selanjutnya, kelebihan model pengembangan organisasi. Ada beberapa kelebihan dari model ini. Yang pertama, sebagai usaha perubahan berencana atau planned change. Yang kedua, memperbaiki motivasi. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama.
Yang keempat, memperjelas komunikasi. Yang kelima, mengurangi kemangkiran dan keluarnya pegawai. Yang keenam, meminimalkan konflik. Yang ketujuh, mengurangi biaya. Yang kedelapan, meningkatkan keefektifan kerja atau kinerja dan kesehatan organisasi. Yang kesembilan, berorientasi pada pelaksanaan kerja serta dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dan yang kesepuluh, peningkatan profesionalisme kerja. Selanjutnya, kekurangan model pengembangan organisasi, yaitu diantaranya yang pertama, kebijakan pimpinan. Yang kedua, ketidaksiapan sumber daya manusia. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Yang keempat, peraturan dan perundangan. Yang kelima, lingkungan yang tidak kondusif. Serta yang keenam, ketersediaan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya yaitu cara menerapkan model pengembangan organisasi. Para pemakai model ini telah menghasilkan berbagai macam teknis penerapan inovasi dengan menggunakan berbagai macam cara, seperti latihan, permainan, simulasi, sebagainya. Ini dapat digunakan secara berkelompok dalam organisasi, dalam rangka untuk belajar mengendalikan perasaan, untuk memperdalam pemahaman tentang tujuan organisasi, serta untuk menciptakan iklim sosial yang baik dalam organisasi, sehingga dapat mempercepat diterapkannya inovasi. Nah, menurut Rogers, proses inovasi dalam organisasi meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu agenda setting, yang kedua matching, yang ketiga redefining, yang keempat clarifying, dan yang kelima routinizing. Nah, dari pendapat Rogers tersebut tampak bahwa proses difusi dalam suatu organisasi terdiri dari dua bagian utama, yaitu inisiasi dan juga implementasi. Yang pertama, inisiasi. Inisiasi secara umum adalah pada tahapan ini proses pengumpulan, mengkonsep, merencanakan, mengarahkan, dan mendahului keputusan untuk mengadopsi inovasi dalam organisasi. Tahapan ini mencakup agenda setting dan juga matching. Yang kedua yaitu implementasi. Tahapan ini merupakan peristiwa, tindakan, dan juga keputusan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Tahapan ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu redefining, clarifying, dan juga routinizing. Nah, kelima tahapan yang sudah disebutkan tadi biasanya muncul dalam kerangka yang berurutan, tetapi tidak selalu terjadi. Ketika aktivitas dalam suatu tahap telah diselesaikan dengan baik, hanya secara implisit, tahapan berikutnya tidak dapat dimulai. Proses inovasi dapat berjalan dengan sangat lambat ataupun sangat cepat, serta dapat bekerja secara mundur. Hal ini akan sangat memungkinkan 1 atau 2 tahap dalam 5 tahapan yang ada akan menjadi tertunda. Pengertian model konfigurasi. Model konfigurasi atau configurational model atau disebut juga konfigurasi teori difusi inovasi yang juga terkenal dengan istilah Clare model ialah pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi pada situasi yang berbeda. Ini adalah model umum atau model komprehensif karena memungkinkan adanya klasifikasi atau penggolongan dari situasi perubahan. Model ini menekankan pada batasan tentang serangkaian situasi perubahan pada waktu tertentu. Selanjutnya, model konfigurasi. Yang pertama, konsep model konfigurasi. Konfigurasi teori difusi inovasi yang juga terkenal dengan istilah Clare
model dengan pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Rencana pembelajaran komprehensif berisi komponen-komponen yang sama dengan rencana pembelajaran sebagaimana digunakan di sekolah. Prosedur ini dibuat untuk membantu mempermudah inovator dalam menguasai dan melaksanakan langkah-langkah pembelajaran menyeluruh dan komprehensif. Dalam prosedur ini ada 4 langkah utama, yaitu orientasi, eksplorasi, pendalaman, dan penyimpulan. Karakteristik model konfigurasi. Menurut model konfigurasi, kemungkinan terjadinya difusi inovasi bergantung pada 4 faktor yang menjadi karakter dari model ini yang disingkat menjadi CLEAR, yaitu pertama, configuration. Artinya menunjukkan bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politik. Ada 4 konfigurasi yaitu individu, kelompok, lembaga, dan kebudayaan. Dapat mencakup semua kesatuan sosial. Setidaknya ada 16 bentuk hubungan antara inovator dan penerima inovasi yang mana harus ditentukan dalam rangka memulai penerapan inovasi. Ia harus memilih bentuk hubungan yang mana yang akan menjadi pusat perhatian di antara ke-16 hubungan di atas. Kemudian ia akan menjelaskan secara rinci siapa atau apa yang akan diubah kepada kelompok, lembaga, atau individu inovasi yang dituju. Kedua, ada hubungan, yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses penyebaran inovasi. Inovator dan adopter harus berada dalam hubungan yang memungkinkan didengarkan dan diperhatikannya inovasi yang didifusikan. Inovator harus dapat menciptakan hubungan yang memungkinkan dapat diterimanya inovasi, misalnya dengan cara membentuk panitia atau satuan tugas tertentu. Yang ketiga, lingkungan, yaitu cara keadaan lingkungan sekitar menjadi tempat penyebaran inovasi. Lingkungan dalam pengertian ini mencakup semua hal, baik fisik, sosial, maupun intelektual yang secara umum dapat bersifat netral, memengaruhi atau mungkin menghambat suatu tindak laku tertentu. Yang keempat, sumber, yaitu sumber yang tersedia bagi inovator dan penerima dalam proses transisi penerimaan inovasi. Sumber yang tersedia sangat penting, baik bagi inovator maupun adopter, karena keduanya memerlukan sumber inovasi untuk melaksanakan transaksi. Kelebihan model konfigurasi. Pertama, kemungkinan diterimanya inovasi semakin besar dengan menggunakan model ini. Kedua, inovasi yang diterima merupakan benar-benar inovasi yang baru dibutuhkan dalam waktu itu. Yang ketiga, dapat meyakinkan penerima inovasi karena memang akan membawa perubahan pada waktu tertentu. Yang keempat, akan cepat melakukan perubahan inovasi dan dapat diterima dengan baik. Kekurangan model konfigurasi. Pertama, tidak bertahan dengan waktu jangka yang panjang. Yang kedua, inovasi dengan model ini sulit ditemukan atau dibuat karena harus cepat dalam menentukan inovasi yang sedang dibutuhkan pada waktu tersebut. Yang ketiga, karena sering tidak bertahan lama, maka inovasi ini sering cepat tergantikan dengan model inovasi yang lain. Cara menggunakan model konfigurasi. Yang pertama, apa yang diperlukan sehingga perlu ada perubahan? Yang kedua, adakah hal-hal lain yang perlu dilakukan sehingga perlu ada perubahan? Yang ketiga, adakah hal-hal lain yang ikut menunjang penerapan inovasi? Yang keempat, tujuan diadakannya inovasi perlu dimengerti dan diterima oleh guru, siswa, serta orang tua dan juga masyarakat. Tujuannya hendaknya dapat dirumuskan dengan jelas sesuai dengan tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan, dan sikap. Yang kelima, cara yang tepat dalam merancang strategi pembelajaran inovatif harus memberikan rangsangan agar mau menerima inovasi melalui pemberian motivasi yang positif. Yang keenam, pengambilan keputusan inovasi diusahakan agar individu dapat berpartisipasi aktif dengan tetap memperhatikan fasilitas dan media yang ada. Yang ketujuh, perlu direncanakan tentang evaluasi keberhasilan program inovasi. Baik teman-teman,
Selanjutnya, kami akan membahas mengenai sumber inovasi pendidikan dalam bidang keahlian. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa sumber keahlian kita adalah pendidikan guru sekolah dasar. Ada beberapa masalah yang menyebabkan perlunya melakukan sebuah inovasi dalam pendidikan, seperti beberapa hal yang telah dikemukakan oleh Drucker dan juga dikutip oleh Sudarwan Danim sebagai sumber terjadinya inovasi. Ada 9 hal. Yang pertama, kondisi yang tidak diharapkan atau the unexpected condition. Kemudian, munculnya ketidakwajaran. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja. Yang keempat, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, tuntutan sosial dan budaya. Yang keenam, kebutuhan akan pendidikan yang lebih baik. Yang ketujuh ada kondisi demografis, yang kedelapan pengetahuan baru, dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah perubahan persepsi, suasana, dan makna. Selanjutnya akan kita bahas dan kita kupas lebih lanjut secara satu persatu. Yang pertama, kondisi yang tidak diharapkan. Pembaharuan cenderung didasarkan pada hasil perencanaan manusia itu sendiri. Dengan munculnya kondisi yang tidak diharapkan oleh manusia, seperti mutu layanan pendidikan sekolah yang sangat rendah, pengelolaan dana yang tidak efisien, proses promosi guru yang tidak berjalan sesuai harapan, hal ini terjadi karena pengelolaan administrasi tidak berjalan secara profesional. Kondisi tidak sesuai dengan harapan tersebut dapat mendorong untuk berpikir inovatif agar sistem aplikasinya bisa lebih baik. Nah, yang kedua munculnya ketidakwajaran. Ketidakwajaran dapat muncul selama proses pendidikan di sekolah atau pada hasil yang dicapai. Seperti rumitnya sebuah prosedur administrasi sekolah, sehingga ketidakwajaran tersebut dapat melahirkan inovasi baru. Misalnya, dengan menyederhanakan prosedur, menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk berbagai keperluan sekolah. Munculnya hal-hal tersebut dapat menstimulus seseorang untuk membuat keputusan inovatif dalam pendidikan. Nah, yang ketiga nih teman-teman, ketidaksesuaian antara pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja. Perubahan jenis tenaga yang diperlukan pasar tenaga kerja misalnya merupakan sumber inspirasi bagi sekolah untuk membuat suatu keputusan inovasi dalam lembaga sekolah. Pada saat ini, ada ketidaksesuaian antara keahlian yang dipersiapkan di dunia pendidikan dengan dunia kerja. Tantangan besar bagi lembaga pendidikan adalah kemampuannya dalam menyediakan kebutuhan tenaga kerja bagi dunia usaha. Masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diandalkan untuk melahirkan generasi yang siap bekerja dengan pembekalan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Dengan demikian, pengajaran yang berbasis teoritis diarahkan kepada penelitian yang bersifat praktis, program pengembangan diri yang lebih berorientasi pada pengembangan keahlian. Nah, yang keempat, ada kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat dan menjadi bagian dari kehidupan manusia yang sangat integral. Kemajuan tersebut mempengaruhi seluruh kehidupan manusia baik di bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun di dalam kebudayaan. Pendidikan merupakan satu segmen dalam kehidupan manusia yang sangat dinamis untuk memperoleh perubahan, karena pendidikan merupakan bagian yang sangat integral dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat berpengaruh atau selalu berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, guru dituntut untuk terampil, kreatif, dan aktif sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat luas. Nah, yang selanjutnya ada tuntutan sosial dan budaya. Bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang memadai sesuai dengan tuntutan zamannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi perkembangan kebutuhan manusia dan juga perkembangan budaya. Tuntutan sosial kekinian, keniscayaan yang harus diperhatikan dan fasilitasi. Dunia pendidikan juga harus mampu memenuhi tuntutan tersebut. Dunia pendidikan juga harus memiliki relevansi yang baik dengan dunia kerja agar output lembaga pendidikan dapat menjawab tuntutan sosial.
Yang keenam adalah kebutuhan akan pendidikan yang lebih baik. Banyaknya lembaga pendidikan yang ditawarkan pada masa kini membuat masyarakat semakin selektif untuk memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan ideologi maupun nilai kehidupan yang dianut. Bahkan, masalah biaya pendidikan terkadang tidak dipedulikan. Yang penting sesuai dengan ideologi maupun nilai hidup yang dianut. Upaya inovasi dalam pendidikan sangat erat kaitannya dengan tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini. Salah satu penyebabnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tersebut menjadi bagian yang sangat mempengaruhi aspirasi masyarakat. Pada umumnya, masyarakat mendambakan pendidikan yang lebih baik. Namun di sisi lain, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik sangat terbatas. Dengan kondisi demikian, muncullah kompetisi atau persaingan yang sangat ketat di institusi pendidikan. Kompetensi tersebut melahirkan sekolah-sekolah favorit atau unggulan. Kemudian yang ketujuh, kondisi demografis. Nah, variasi kondisi demografis memunculkan variasi terhadap perilaku individu dalam suatu lembaga pendidikan. Misalnya nih ya, sekolah-sekolah tradisional yang tidak memiliki fasilitas penerangan atau listrik misalnya. Seseorang kepala sekolah nih, tidak akan pernah berpikir menghimpun dana. Seorang kepala sekolah tidak akan pernah berpikir untuk menghimpun dana, membeli overhead proyektor atau televisi dalam rangka membantu kelancaran proses belajar mengajar. Nah, makanya, untuk memfasilitasi proses kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang sangat memadai. Sarana dan prasarana yang terbatas akan mempengaruhi hasil pembelajaran. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus mensiasati keterbatasan yang ada agar mampu mensukseskan pembelajaran. Yang kedelapan, pengetahuan baru. Para guru dan staf sekolah lainnya dalam suatu lembaga pendidikan dapat memperoleh informasi baru dari berbagai sumber bacaan, forum-forum ilmiah, lokakarya, penataran, pelatihan, internet, dan sebagainya. Pengetahuan baru ini juga dapat diperoleh melalui eksperimen berskala kecil yang dilakukan sendiri atau kelompok atau penerapan eksperimen para ahli. Nah, yang terakhir, perubahan persepsi, suasana, dan makna. Inovasi yang bersumber dari persepsi, suasana, dan makna pada umumnya disebabkan oleh penerimaan dan penafsiran individu atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Informasi ini dapat diperoleh melalui media massa seperti surat kabar, televisi, radio, ataupun majalah, internet, dan juga dapat diperoleh berdasarkan pengalaman lapangan seperti karya wisata. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai sumber inovasi pendidikan dalam LMS, Learning Management System, merupakan aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik, dan juga isi. Case yang menjadi point of interest dapat diselesaikan dari berbagai sudut pandang. Diffusion is process by which innovation is communicated through certain channel over time among the members of social system. Hal tersebut memerlukan berbagai pertimbangan, seperti berikut. Yang pertama, proses pengambilan keputusan inovasi. Kedua, relatif lebih lambat atau lebih lambatnya seseorang dalam menerima inovasi. Dan yang ketiga adalah kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Agar suatu inovasi dapat diterima oleh seluruh mahasiswa, dibutuhkan upaya penyebaran inovasi melalui berbagai saluran komunikasi, baik saluran komunikasi formal maupun saluran komunikasi informal yang dilakukan secara stimulan dan juga kontinu. Sehingga tercipta kesadaran, pemahaman, dan juga penerimaan mahasiswa terhadap inovasi tersebut. Penyebaran inovasi sebenarnya bisa dilakukan melalui metode BCC, yaitu Behavior Change Communication, yang merupakan komunikasi perubahan perilaku, yaitu sebuah perangkat intervensi dan proses komunikasi yang terorganisir dan juga terfokus.